Itu ya, pemeriksaan merek. Setiap permohonan pendaftaran merek itu akan dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan formalitas maupun pemeriksaan substantif. Pemeriksaan formalitas adalah pemeriksaan terkait dengan kelengkapan permohonan pendaftaran merek itu sendiri. Nah, ini nanti yang melakukan adalah di bagian subdit permohonan, sehingga kalau itu suatu permohonan itu sudah dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan publikasi. Tapi kalau ternyata ada kekurangan, maka akan disurati untuk memenuhi kelengkapan persyaratan terhadap permohonan merek tersebut. Nah, selanjutnya, setiap permohonan pendaftaran merek yang sudah lengkap dan sudah dipublikasikan, setelah selesai publikasi suatu merek, maka akan dilakukan yang namanya pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif itu berdasarkan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu 150 hari kerja. Nah, dalam hal ini maka pemeriksaan dilakukan oleh pejabat fungsional khusus, yaitu para pemeriksa merek. Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi servis dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 20 dan 21. Artinya begini, pemeriksa akan melakukan prinsipnya ya, secara umumnya saja, suatu permohonan pendaftaran merek itu akan ditolak apabila mempunyai kemiripan atau persamaan dengan merek pihak lain untuk barang yang sejenis yang sudah dimohonkan terlebih dahulu atau yang sudah terdaftar lebih dahulu. Disinilah peranan para pemeriksa itu untuk melakukan penelusuran. Nah, itu yang prinsip yang paling umum, yang paling sering dilakukan oleh para pemeriksa merek. Tetapi ada kalanya suatu pemeriksaan pendaftaran merek itu dilakukan karena apa? Mereka pemeriksa harus menelusuri kalau itu ternyata ada kemiripan dengan merek terkenal, meskipun apakah merek terkenal itu terdaftar atau tidak. Karena penelusuran, pemeriksa akan melakukan penelusuran, misalnya dia akan mencari mana-mana merek-merek yang ada kesamaan kemiripan. Terus kemudian dicari kesamaan mereknya juga, apakah barang atau jasanya sejenis atau tidak. Itulah yang harus ditelusuri oleh para pemeriksa merek. Demikian juga kalau seandainya merek itu misalnya, oh ini menyerupai merek terkenal milik orang lain. Nah, itu juga nanti akan menjadi bahan pertimbangan oleh para pemeriksa apakah suatu permohonan pendaftaran merek itu bisa diterima, artinya diusulkan untuk didaftar atau harus ditolak. Nah, terkait dengan masalah seandainya para pemeriksa itu menemukan suatu pembanding suatu merek yang dimohonkan tadi, setelah diperiksa menemukan suatu alasan untuk menolak, maka pemeriksa akan membuat surat yang namanya surat usul tolak. Ini belum final penolakannya, masih sifatnya sementara. Dalam arti para pemohon merek yang mereknya ternyata diusulkan untuk ditolak masih memiliki hak untuk menyampaikan tanggapan. Dia bisa menyampaikan keberatan atas penolakan yang dilakukan oleh pemeriksa dengan menyampaikan alasan-alasan. Kenapa terlalu lama? Kita lihat yang namanya undang-undang saja memberikan waktu 150 hari, sehingga itu mungkin dirasakan masyarakat, para pemohon merek, prosesnya kok panjang sekali. Merek ini kan kita ingin memberikan hak ya kepada pemohon, bukan hanya semacam izin perizinan yang bisa hanya melengkapi persyaratan formalnya kemudian diberikan, tetapi ada tahapan-tahapan di dalam proses merek itu yang harus dilakukan, mulai dari formalitas, kemudian publikasi. Bahkan untuk publikasi pun harus makan waktu 2 bulan, artinya kita masih menunggu apakah ada keberatan atau tidak dari orang lain. Nah, kalau ternyata ada keberatan, kantor merek pun akan mengirimkan keberatannya itu kepada pemohon. Pemohon merek masih diberi kesempatan waktu juga 2 bulan untuk menyampaikan sanggahan. Setelah semuanya proses itu selesai, baru dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantifnya sendiri menurut ketentuan Undang-Undang 150 hari kerja, sehingga waktunya memang panjang. Sekarang begini saja, karena kalau kita bandingkan dengan misalnya di dalam suatu permohonan pendaftaran merek internasional yang namanya kita kebetulan Indonesia sudah menjadi anggota Madrid Protokol sejak tahun 2017 yang lalu dan mau berlaku efektif di Indonesia 2018 bulan Januari. Yang namanya proses Madrid Protokol itu kantor anggota itu diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan substantif itu 18 bulan. Itu aturan Madrid Protokol, artinya pendaftaran merek internasional. Untuk melakukan pemeriksaan dari dokumen diterima oleh kantor merek negara anggota seperti misalnya dokumen diterima oleh Indonesia, pemeriksa memiliki waktu 18 bulan untuk menyampaikan apakah permohonan itu diterima atau ditolak. Nah, sedangkan di dalam undang-undang merek sendiri waktunya adalah 150 hari kerja, itu jauh lebih pendek dibandingkan kesempatan yang diberikan oleh pendaftaran merek internasional. Karena itu tadi kesulitan yang misalnya searching merek. Kadang-kadang itu juga kita selain searching
tracking database yang dimiliki oleh Ditjen KAI, kita juga melakukan penelusuran ke beberapa kantor IP negara lain, ya, apakah merek itu untuk mendukung, apakah merek-merek ini betul-betul merek nasional atau tidak. Seandainya itu dianggap merek yang dimohonkan itu menyerupai dengan merek terkenal, sehingga itulah jangka waktu itu. Tapi sekarang faktanya kita sudah nggak terlalu lama lagi kok dengan adanya program, kita sudah memasuki menggunakan sistem otomasi semakin bagus. Saat ini masih dalam kondisi masa transisi, masih banyak dokumen-dokumen lama yang dulunya diproses secara manual dan lintas, sekarang harus kita selesaikan lebih dulu sebelum nanti kita masuk ke level ke dalam tahap di mana kantor akan fully otomasi dengan menggunakan sistem otomasi kita yang baru yang saat ini sedang dikembangkan terus. Kalau kita lihat permohonan tahun 2019 lalu, dokumen yang masuk itu di atas 90.000 dan itu multiple class. Kalau bagi negara-negara yang menerapkan sistem single class aplikasi, itu jumlahnya sudah ratusan ribu masuk ke Indonesia. Tetapi karena kita multiple class, sehingga satu permohonan itu bisa beberapa kelas bareng dalam satu permohonan, sehingga totalnya 90.000. Dibagi saat ini kondisi pemeriksa kurang lebih ada sekitar 90 yang sudah melakukan pekerjaan. Jadi kalau 90 dan itu ya sekitar 1000. Itu baru dokumen yang baru. Belum nanti kalau dokumen itu misalnya saja dokumen itu ada usul tolak, ada hearing, harus ada reeksaminasi oleh pemeriksa, sehingga dokumennya menjadi lebih banyak sekali. Itu kalau kita rata-rata permohonan pertama itu ada sekitar 20-25% itu yang usul tolak. Hampir semuanya ya, hampir sekitar 90% mereka melakukan hearing. Artinya dia menyampaikan keberatan ataupun sanggahan atas usulan penolakan itu, sehingga kita juga harus melakukan pemeriksaan kembali. Ini juga menambah jumlah apa hal-hal yang harus dilakukan oleh para pemeriksa merek. Kalau di beberapa negara di luar ada, ya, tetapi kita di sistem aturan kita tidak memiliki itu. Jadi pemohon itu dapat mengajukan permohonan untuk eksaminasi gitu. Tetapi kalau di kita nggak ada. Jadi kita tetap saja berurutan. Nah, sebenarnya juga pemeriksa merek itu yang di kita yaitu ada 6 kelompok pemeriksa. Kadang-kadang kelompok satu lebih leading, lebih cepat dan sebagainya, karena memang ternyata dalam satu kelompok itu jumlah permohonannya tidak terlalu banyak, sehingga dia bisa lebih cepat untuk menyelesaikan. Nah itu, tapi itu pun selisihnya nggak terlalu banyak ya. Kalau jangka waktu 150 hari kerja itu saya rasa mungkin tahun ini pun bisa tercapai untuk membatasi kita bisa menyelesaikan pemeriksaan substantif sekitar 150 hari kerja itu.